Shalom, puji Tuhan kalau di malam hari ini kita kembali dihantarkan untuk mengikuti bakti ibadah tengah minggu kita. Mari saudara, kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk tertuju dalam ibadah kita di hari ini. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi kehidupan kita lewat ibadah yang kita lakukan. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita sembah Tuhan dengan lagu pujian, Hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita akan pujian ini sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mencintai kehidupan kita. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Engkau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Yesus, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamanya ya Tuhan di dalam kehidupan kami, hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Raja kami. Sungguh kami mengucap syukur atas segala cinta dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan melimpah di hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib Bapa, menggantikan kami, umat manusia, karena cinta-Mu ke dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kami membalas setiap kasih-Mu, selain kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini, kami mau melakukan bakti ibadah tengah minggu kami. Kami bermohon Bapa,
urapan-Mu hadir, hadirat-Mu hadir ya Bapa, memenuhi kehidupan kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Sebab kami rindu ya Tuhan, di saat kami bersepakat bersatu hati untuk mengikuti ibadah kami di malam hari ini. Jamahan-Mu kami rasakan, sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan kami, segala ketidakberdayaan kami itu boleh ditanggalkan. Sebab Engkau yang berikan kepada kami kekuatan dan kelegaan. Bapa yang baik, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan Yesus yang bekerja lewat ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Setiap hamba-Mu yang melayani, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, berkenan kiranya urapan-Mu hadir dalam segenap kehidupan mereka, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami juga meletakkan ya Tuhan segala prasarana yang kami gunakan, biarlah kiranya Tuhan ada dalam lindungan kuasa kasih-Mu, sehingga semuanya ya Tuhan Yesus Kristus dapat berjalan dengan baik, oleh karena Engkau bekerja dalam setiap pelayanan kami, dalam ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada kami hati yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu, agar di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau memuji ya Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami, agar setiap pujian itu ya Bapa, dapat sampai ke hariban-Mu yang kudus. Kami siap untuk memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Cinta Tuhan Yesus Kristus begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia rela mati, menggantikan kita, umat-Nya yang percaya kepadanya, supaya kita tidak binasa, tapi kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita mau senantiasa memuji dan muliakan nama-Nya. Kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, sebab kita sudah berkemenangan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian, nyanyian kemenangan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Sudah menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita mau senantiasa dalam kehidupan kita menjadi saksi dan alat Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Biarlah hanyalah nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari arahkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada kebenaran firman-Nya. Mari kita mau puji Tuhan dengan lagu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan segenap hati kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku,
kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Benar ya Tuhan, seperti lagu pujian kami. Kehidupan kami di sepanjang hidup ini, kami hanya mau menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Bapa yang baik, itulah ya Tuhan yang menjadi pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau menerima setiap pujian itu untuk menjadi dupa yang harum bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, tanamkan di dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, bahkan ya Tuhan setiap orang yang mengikuti ibadah ini, kerinduan untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi, dapat menjadi alat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, saat ini kami menyerahkan seluruh penghidupan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu hadir ya Tuhan kepada hamba-Mu yang telah Engkau pertetapkan untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu kepada kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Sehingga ya Tuhan urapan-Mu hadir. Kau sembunyikan ya Bapa hamba-Mu ini di belakang kayu salib-Mu. Sehingga bukan dengan kendirian hamba-Mu lagi hamba-Mu ini melayani. Tapi biarlah ya Tuhan oleh pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu saja, hamba-Mu ini ya Tuhan melayani Engkau dalam mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, kepada kami yang mendengar, berikan kepada kami hati dan telinga yang baik, yang mau mendengar dan menyimpan firman di dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami lakukan firman itu dalam hidup ini. Sehingga ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami boleh melakukan firman-Mu, menjadi alat, dan menjadi ya Bapa, kesaksian, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan lewat seluruh penghidupan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, baik kami yang mendengarkan firman, kami boleh sama-sama terberkati lewat kebenaran firman yang akan disampaikan di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang dikaruniakan oleh Allah bagi kita semua. Terima kasih kepadanya. Mari saudaraku kita lihat firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Firman yang datang mengajar kita pada saat ini, temanya adalah makna kebangkitan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara kekasih, firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah pelayanan daripada Rasul Paulus, saudaraku, kepada jemaat Tuhan yang ada di daerah Korintus, yang sedang menghadapi suatu pergumulan yang dapat mengganggu iman jemaat, karena ada, saudaraku, orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Itulah sebabnya, saudara kekasih, Rasul Paulus menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, kita baca kembali firman Tuhan tadi yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 itu, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya dan kepada yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keyakinan Rasul Paulus, saudaraku, bahwa kematian Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dengan pernyataan yang sungguh sangat tegas, Dia berkata, saudaraku, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini adalah pernyataan iman dari Rasul Paulus, saudaraku, bahwa hanya melalui kematian Yesus Kristus sajalah manusia mendapatkan keselamatan, yaitu pengampunan dosa. Saudara kekasih, Yesus Kristus mati sebagai korban karena dosa-dosa kita. Ia mati untuk menebus dosa kita, sehingga melalui kematiannya, saudaraku, kita boleh kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa di sorga. Luar biasa, saudaraku, yang Dia boleh lakukan untuk kita semua. Di ribuan tahun yang lalu, saudaraku, peristiwa itu sangat, saudara kekasih, menjadi suatu anugerah yang sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia boleh memulihkan kembali hubungan kita yang rusak dengan Allah Bapa. Melalui kematiannya di kayu salib, melalui kebangkitannya, saudaraku, Dia boleh mengaruniakan kepada kita kuasa
agar terjadi pemulihan antara kehidupan kita dengan kehidupan Allah Bapa di dalam sorga. Saudara kekasih, Yesus dikuburkan saudaraku dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi saudara kekasih, benar-benar dan sungguh-sungguh Yesus itu saudaraku mengalami kematian. Walaupun ada orang-orang yang tertentu saudaraku berkata mereka berbohong. Tapi saudara kekasih, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dia tunduk dan taat saudaraku untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Sungguh luar biasa. Benar adanya dan nyata kebenarannya saudaraku. Seperti yang dikatakan, yang diajarkan, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu saudaraku. Jadi saudara kekasih, benar-benarlah Yesus boleh saudaraku melakukan itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus boleh menjawab keraguan orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus setelah bangkit menampakkan diri tadi kepada saudaraku, kepada Kepas, kepada ke-12 muridnya, kepada lebih dari 500 orang sekaligus, kepada Yakobus, kepada semua rasul, kepada Rasul Paulus. Saudara kekasih, supaya ada bukti, supaya orang-orang percaya bahwa memang dia sudah bangkit dari kubur. Dia mengalahkan maut untuk menang selama-lamanya. Saudara kekasih, semua disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Paulus sesuai dengan kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia sebagai umat tebusan Allah yang dengan sempurna pemberiannya, kehidupan yang baru dipulihkan di dalam kehidupan kita saudaraku, agar oleh kuasanya, kuasa daripada kebangkitan itu, kuasa dari peristiwa di salib itu saudaraku, memulihkan seluruh keberadaan kita. Kita mendapat pengampunan dosa dan mengalami keselamatan yang kekal yang bersumber dari Allah Bapa. Saudara kekasih, makna kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya adalah saudaraku, Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan kuasa kebangkitannya itu adalah kemenangan untuk mengalahkan maut, saudaraku. Maut dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia masuk ke alam maut, saudaraku. Kuasanya ajaib dan sempurna. Tidak ada yang seperti dia yang dapat melakukan itu untuk menebus semua umat manusia yang percaya kepadanya. Itulah saudaraku yang kita peringati hari lepas hari. Bagaimana kasih-Nya itu boleh mengampuni seluruh kesalahan kita. Seluruh dosa pelanggaran kita sudah diselesaikan di kayu salib. Dan oleh kuasanya saudaraku, Dia boleh memeteraikan kebenaran itu di hidup kita, agar kita tetap menjadi orang-orang yang sudah menjadi umat tebusannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi saudaraku, Yesus menang atas maut. Inilah saudaraku yang telah kita terima melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita pun saudaraku, oleh kuasa itu kita boleh menang melawan iblis yang jahat. Kita menang melawan dosa dan kita menang melawan maut. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Maka ketika kita boleh berkemenangan melawan dosa dan kita hanya hidup bagi Allah kita, maka di situ saudaraku, Allah Bapa di dalam sorga di dalam nama Yesus mengaruniakan kepada kita
Kita boleh menang melawan maut. Bukan kuat gagah kita saudaraku, tetapi Dia yang mengaruniakan kuasa itu agar kita boleh tetap menjadi anak-anak Allah yang tunduk kepadanya di dalam segala perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang Dia boleh perkatakan. Yang kedua saudaraku, kehidupan kita yang lama menerima kuasa hidup yang baru. Bersama Yesus yang bangkit, hidup kita saudaraku juga menang atas segala perbuatan-perbuatan iblis yang jahat yang ingin memisahkan kita daripada kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah kita maha mulia. Allah kita maha sempurna, tidak ada yang seperti Dia. Dia sanggup menjadikan itu semua bagi kita agar kita boleh menerima keselamatan yang kekal. Makna yang ketiga ya saudaraku, kita dapat menerima keselamatan yang kekal sebab tanpa kebangkitan dari Yesus Kristus, keselamatan itu tidak akan ada. Keselamatan itu tidak akan sampai kepada kita. Sia-sia kepercayaan kita, tetapi benar kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, maka orang-orang yang percaya kepadanya menerima anugerah yang sempurna, yaitu keselamatan kekal. Oleh sebab itu saudaraku, tidak mungkin seseorang menjadi orang Kristen dan menerima keselamatan kekal jika tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, firman-Nya di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Saudaraku, Yesus menyelesaikan itu semua. Yesus melakukan itu semua. Yesus masuk ke dalam maut agar oleh kuasanya kemenangan itu ada di pihak Yesus. Dan Dia boleh bangkit saudaraku pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab suci. Bukan karangan orang, bukan kata orang, tapi kata firman Tuhan yang datang bagi kita semua. Saudara kekasih, jadi saudaraku, iman kita sebagai iman pemberian daripada Yesus Kristus bukan untuk sementara, untuk di dunia ini. Tetapi saudaraku, untuk kekekalan, karena berpusat kepada pengharapan kebangkitan kekal, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan menuju hidup kekal bersama Yesus yang sudah bangkit itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tanpa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, maka saudaraku, keselamatan tidak akan ada diterima oleh umat manusia. Oleh sebab itulah kita harus tetap mengingat saudaraku peristiwa-peristiwa yang ajaib dan sempurna ini. Boleh Dia lakukan yang terbaik di atas segala yang baik buat orang-orang yang percaya kepadanya. Firman-Nya di dalam Roma 10 ayat 9 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi makna kebangkitan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya adalah, yang pertama adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang kedua, kemenangan atas dosa dan maut.
Yang ketiga, saudaraku, menjadi dasar iman daripada kehidupan kita untuk tetap mengingat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ketiganya yang esa sudah mengaruniakan kuasa itu kepada kita. Menerima kehidupan yang kekal, saudaraku. Yang ketiga, saudara kekasih, menerima dasar iman. Yang keempat, menerima hidup baru yang mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa. Karena apa, saudaraku? Karena kita sudah menerima kuasa dari pimpinan Roh Kudus untuk memimpin seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan tadi di dalam firman itu, temanya bagi kita, saudaraku, yaitu makna kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah maknanya, saudaraku. Kita jadi menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kemudian menerima kemenangan atas dosa dan maut. Yang ketiga, menjadi dasar iman kita. Yang keempat, menerima hidup baru yang mampu meninggalkan kebiasaan hidup di dalam dosa. Karena tidak lagi, saudaraku, diri kita sendiri yang bekerja, tetapi ada Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah Bapa menjadi pengendali di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah, saudaraku, yang menjadi nasihat Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kiranya oleh kemurahan tangan kasih Allah, tetaplah karunia-karunia itu, kuasa itu, kebenaran-kebenaran itu selalu memenuhi kehidupan kita sebagai kekuatan kita menjalani kehidupan bersama Yesus yang bangkit dan Roh Kudus yang manis menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Marilah kita menyembah Tuhan dengan pujian. Ku hidup bagimu, haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Sungguh ajaib dan sempurna segala perbuatan-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengaruniakan firman kebenaran yang mengajar mendidik kami untuk boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah Bapa. Kami sudah menerima Tuhan semua kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Kami bersyukur di atasnya, sebab hal-hal yang tersembunyi dari kebenaran-Mu Engkau singkapkan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa untuk pembelaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau mau mati tersalib di kayu Golgota untuk boleh menjadikan kami boleh hidup. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, Engkau berikan kami kuasa menjadi dasar iman kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami agungkan nama-Mu tetap selama-lamanya. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami percaya seluruh kami sidang jemaat-Mu telah beroleh kekuatan yang baru, beroleh kuasa daripada-Mu untuk tetap kami percaya, tetap berpengharapan dengan kekuatan yang daripada Allah Bapa sampai selama-lamanya. Kami boleh hidup bersama Yesus yang bangkit, bersama Yesus yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami terima pemberian-Mu di malam hari ini menjadi kehidupan yang baru di dalam hidup kami, membuat kami tetap berpengharapan kepada-Mu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria dan wanita, jemaat yang lama, jemaat yang baru, biarlah mendapat kasih sayang yang daripada-Mu Tuhan, agar semua kami boleh kuat di dalam kekuatan tangan Tuhan yang menggembalakan kami hari lepas hari ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh perjalanan ibadah kami, baik di dalam rumah ibadah kami, demikian juga di luar rumah ibadah kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar berkenanlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di setiap kami boleh berkumpul bersama karena nama Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Berikan kami kekuatan, anugerahkanlah tetap Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami, agar apa yang menjadi kehendak-Mu kami boleh lakukan dengan kuasa daripada Allah Bapa. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang bekerja, baik yang berdagang, baik yang berusaha, agar oleh kuat kuasa yang daripada-Mu kami menjadi umat-Mu yang terberkati hari lepas hari,
hari, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengaruniakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Allah Bapa, seluruh rangkaian peribadatan kami di bulan ini, di bulan April Tuhan. Demikian ke bulan-bulan mendatang sampai selama-lamanya kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Asal Engkau hadir, pastilah kami berbahagia, pastilah kami bersuka cita menerima pemberian-Mu yang Engkau alirkan bagi kami pribadi lepas pribadi, agar kami semua teguh berdiri sebagai anak-anak Tuhan, dipersiapkan untuk boleh masuk di dalam seluruh rancangan kemuliaan Tuhan lewat peribadatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah oleh kuasa-Mu semua jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh mendapat kesembuhan ya Tuhan. Oleh belas kasihan-Mu ya Allah Bapa, semua boleh dipulihkan menjadi anak-anak pemberian Allah di dalam kehidupan kami, yaitu anak-anak-Mu yang kuat teguh berdiri berharap hanya kepada-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk indahnya persekutuan pada malam hari ini. Kiranya oleh kuasa-Mu kami semua jemaat-Mu bertambah-tambah pengenalan kami akan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa mengasihi kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh anggota sidang jemaat-Mu Tuhan, GBS Baladewa yang sudah Tuhan Yesus gembalakan di tempat kami, di gereja kami ini. Terima kasih Bapa, sejauh kuasa kasih-Mu memberkati, semua menjadi indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Kami beriman kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa di dalam nama Yesus, iman pengharapan kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi tetap sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia boleh menjumpai kami anak-anak-Mu di tempat ini, menjadi sidang jemaat-Mu yang kuat. Engkau temui tidak bercela, sebab firman-Mu hari lepas hari mengajar kami, menuntun kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, inilah ibadah kami pada malam hari ini. Berkenanlah Tuhan menerima ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang mengajar, menuntun kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.